semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau bikin reading vlog lagi, dan reading vlog kali ini judulnya adalah Asian Lit, dimana aku bakal baca 2 buku Asia, yaitu Surat Kematian, aku lupa nama penulisnya, dan Keajaiban Tokoh Klontong Namiya karyanya Keigo Higashino, yang sebenarnya harusnya aku baca di tahun lalu bulan Desember, tapi akhirnya aku baca di tahun ini di bulan Januari. Dan aku gak bakal kasih progres dulu, walaupun aku sebenarnya udah baca sampai bab 5 untuk Surat Kematian, karena sekarang udah jam 12.46, udah mau jam 1 malam. Aku habis bikin 2 video dan ternyata capek banget. Tadinya aku mau bikin 3 video, tapi karena merasa lelah, ya udah deh nggak usah dilanjut. Tapi aku kepengen bikin opening untuk reading vlog. Jadi oke, aku bakal update besok, dan aku bakal masukin kayak reading vlog yang kemarin lagi, keseharian aku, kayak kalau aku lagi makan atau aku lagi jalan-jalan, ya sebagai pembatas tiap videonya gitu. Semoga kalian bakal suka sama reading vlog kali ini, karena bacaannya asyik. Halo semuanya, hari ini udah malam, tapi udah beda dari opening kemarin. Dan aku udah baca lumayan banyak untuk buku ini, udah lebih dari 50% progres aku untuk buku ini, dan aku bakal update ke kalian dari mulai sinopsis, hal yang aku suka, hal yang aku nggak suka. Oke, jadi Surat Kematian itu bercerita tentang seorang psikopat yang membunuh pada tahun 1980-an. Nah, si psikopat ini sebenarnya cuma ngebunuh 2 orang, tapi 2 orang ini adalah anggota polisi. Yang pertama adalah seorang wakil kepolisian, dan yang satu lagi adalah seorang mahasiswa, masih seorang siswa di akademisi polisi. Tapi polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang sudah membunuh mereka berdua ini. Sampai 18 tahun kemudian, tiba-tiba ada sebuah kasus pembunuhan, dan ternyata ada surat kematian yang ditemukan di kasus pembunuhan itu, dan ternyata surat kematian itu yang ditemukan juga di tahun 1980-an itu. Isi surat kematiannya itu adalah nama, kemudian tanggal eksekusi, alasan kenapa dieksekusi. Jadi misalkan nama A, alasan dieksekusi karena melakukan korupsi. Dan si psikopatnya ini menyebut dirinya sebagai seorang Eumenides. Nah, si psikopat ini juga menganggap bahwa dirinya adalah seorang algojo, seseorang yang bisa menghukum orang-orang yang bersalah dengan cara membunuh mereka. Dan akhirnya sekarang kepolisian harus mencari tahu siapa psikopat itu. Hal yang aku suka di buku ini adalah yang pertama, buku ini tuh page turner banget. Di setiap babnya itu selalu ada progres dari apa yang dicari oleh para detektif atau para tim investigasi terhadap kasusnya itu. Jadi karena setiap bab itu kita dapat yang baru lagi, itu yang bikin kita makin gak bisa berhenti baca. Karena udah dikasih 1 bom, kaget, wah harus lanjut baca, dikasih bom lagi, wah gak bisa, harus lanjut lagi, dikasih bom lagi, terus aja kayak gitu. Sampai aku juga udah greget banget sekarang, siapa sih si psikopat gila ini. Yang kedua, alasan kenapa aku suka sama buku ini adalah psikopat ini parah banget. Psikopatnya ini gila banget. Psikopatnya ini pokoknya psikopat gila. Pokoknya gila banget lah psikopatnya ini, ngelakuin pembunuhannya itu kayak gak pakai mikir. Enggak, sebenarnya dia mikir sih. Saking dia terlalu mikir, pembunuhannya itu terlalu sadis, dan itu yang bikin aku suka. Selanjutnya adalah aku suka sama tim investigasi yang dibentuk untuk mencari siapa pembunuh ini, karena tim investigasinya itu benar-benar paket komplit. Ada psikolognya, ada kaptennya, ada tim, aku lupa namanya sebutannya apa, tapi pokoknya dia ini yang jago menjinakkan bom, karena memang si pelaku juga adalah orang yang paham banget sama bom. Ada yang jago IT. Jadi aku suka banget sama tim investigasi yang dibentuk ini, karena tim investigasinya lengkap, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Aku sempat lihat review-review orang, dan ada beberapa orang yang gak suka sama karakter-karakter detektif yang ada di dalam buku ini, tapi aku pribadi malah suka. Ada yang bilang karakternya itu terlalu sombong, tapi aku merasanya karakter-karakter di sini itu cuma punya harga diri yang tinggi. Tapi aku bisa paham kenapa mereka
seperti itu karena memang si pelaku alias si Eumenides ini itu benar-benar mempermainkan polisi banget. Jadi aku bisa paham ketika polisi itu merasa marah karena mereka merasa malu udah dipermainkan oleh si pelaku. Yang harusnya polisi ini punya wibawa, di hadapan Eumenides ini polisi kayak nggak ada harga dirinya banget. Jadi aku bisa paham sama karakter-karakter yang ada dalam buku ini ketika mereka udah saking frustrasinya bisa bersikap seperti itu gitu. Dan aku malah suka sama karakter-karakter yang ada dalam buku ini, meskipun aku masih belum tahu siapa peran utama yang pengen disorot oleh penulis, karena setiap orang yang ada di tim investigasi ini dikasih narasi oleh penulis. Jadi kan buku ini tuh narasinya orang ketiga. Jadi, nah karena narasinya orang ketiga, jadi penulis ini kayak bisa loncat-loncat gitu. Kadang ngomongin detektif yang ini, kadang ngomongin detektif yang ini, kadang ngomongin detektif yang ini. Hal yang aku nggak suka di dalam buku ini untuk sejauh ini adalah ada beberapa adegan pembunuhan yang menurut aku itu sangat dramatis, sehingga terkesan agak unrealistik gitu. Itu pendapat aku sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi, si pembunuhnya itu mempermainkan polisi. Bener-bener mempermainkan polisi banget. Jadi si pembunuh ini melakukan sebuah pembunuhan itu seperti dia membuat sebuah permainan, dan dia mengajak polisi untuk ikut bermain di permainan yang dia buat. Dan permainan yang dia buat itu menurut aku agak dramatis dan hampir mendekati jadinya nggak realistik gitu. Karena aku jadi bertanya-tanya, ini dilakuin sama satu orang? Karena kan di sini psikopatnya kayaknya satu orang, dan kayak satu orang bisa ngelakuin kayak gini, kayak kok bisa gitu, kayak terlalu unrealistik aja gitu. Tapi tetap seru sih. Oke, jadi itu aja update aku untuk buku ini, dan aku bakal balik lagi nanti untuk kasih tahu final thoughts aku untuk buku ini sebelum kita nanti lanjut ke buku kedua yang mau aku baca untuk reading vlog Asian Lit kali ini, yaitu Keajaiban Toko Kelontong Namiya karyanya Kigo Higashino.
Halo semuanya, sekarang udah tanggal 4 Maret. Aku tahu ini udah lama banget dari terakhir kali aku update bacaan surat kematian karyanya Zhou Haohui, dan ini bakal jadi vlog yang lama banget karena aku belum sempat baca Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya, tapi semoga bulan ini aku bisa baca buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya dan video reading vlog Asian Lit ini bisa tayang di bulan ini. Dan untuk sekarang aku bakal kasih tahu final thought aku untuk buku surat kematian karena aku belum kasih final thought aku terhadap buku itu. Jadi aku tuh suka banget sama buku itu, meskipun waktu aku ikut diskusi yang diadakan oleh Kak Aya bareng Sofa Literasi untuk buku surat kematian, mayoritas orang yang ikut diskusi itu kurang suka dengan buku ini karena banyak kekurangan, dan sebenarnya aku dapat insight baru dari diskusi tersebut tentang buku misteri investigasi gitu. Apalagi orang-orang yang ikut diskusi di sana itu kan orang-orang yang lebih paham gitu sama genre misteri dibandingkan aku. Tapi untuk aku sendiri, aku suka banget sama buku itu karena menurut aku buku itu punya plot twist yang bagus. Terus juga buku itu kompleks, jadi setiap babnya itu selalu ada clue yang membuat kita itu tadinya berpikir A, akhirnya berubah jadi berpikir B gitu. Dan aku juga suka sama endingnya sedih gitu, aku sempat nangis, dan aku juga suka sama karakter-karakternya. Entah kenapa aku merasa masuk gitu sama karakter-karakter yang ada di dalam buku itu. Jadi menurut aku buku Surat Kematian recommended banget. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran sama pendapat-pendapat dari diskusi itu, mungkin bisa berkunjung ke channelnya Kak Aya. Tapi aku nggak tahu apakah Kak Aya masih suka share video diskusi bareng Sofa Literasinya atau enggak, karena terakhir aku cek aku nggak nemuin video diskusi buku itu gitu. Tapi kalau misalkan ada, boleh ditonton untuk dapat pendapat lain atau insight baru juga dari teman-teman lain yang lebih paham akan genre misteri gitu. Dan untuk buku ini tuh memang gantung, karena kalau nggak salah buku Surat Kematian ini memang trilogi. Tapi untuk buku yang aku baca ini, Surat Kematian, buku pertamanya, endingnya itu bisa dibilang setengah gantung. Jadi memang menggantung, tapi kita tetap dapat apa yang ingin kita tahu dari awal buku. Jadi kan di awal buku kita pengen tahu nih siapa sih Eumenides. Nah, di akhir itu kita dapat jawabannya Eumenides itu siapa. Memang ada sesuatu yang membuat buku ini tuh harus lanjut ke buku kedua gitu. Jadi buat yang penasaran, boleh banget coba dibaca, recommended banget. Dan untuk selanjutnya kita bakal ketemu lagi di video update untuk buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya. Dadah! Halo semuanya, hari ini tanggal 28 Maret dan akhirnya aku sudah membaca buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya. Baru sampai bab 2. Oke, aku bakal ceritain sedikit sinopsis dari Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya karya Keigo Higashino, dan juga sedikit impresi aku setelah baca sampai bab 2. Jadi Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya ini bercerita tentang 3 orang pencuri yang melarikan diri, tapi mobil yang mereka gunakan untuk mengantar mereka ke tempat pencurian itu mogok di tengah jalan. Akhirnya mereka terpaksa harus keluar dari mobil dan mencari tempat persembunyian agar tidak ditangkap oleh polisi. Dan mereka menemukan sebuah toko kelontong yang sudah tidak diisi lama, yang kosong, dan akhirnya mereka masuk ke toko kelontong itu. Tapi ternyata waktu mereka masuk ke toko kelontong itu masih banyak barang-barang, masih ada majalah-majalah, jadi bukan yang kosong tanpa isi gitu. Tiba-tiba 3 orang pencuri ini dikagetkan oleh sebuah surat yang masuk melalui kotak surat di depan pintu di toko kelontong Namiya itu. Nah, para pencuri ini bertanya-tanya, ini surat dari mana? Dan mereka sebenarnya ngira jangan-jangan ini surat untuk orang yang dulu tinggal di toko kelontong Namiya ini. Tapi mereka merasa heran, kenapa masih ada orang yang mau ngirim surat ke toko kelontong itu, yang udah jelas-jelas si toko kelontong ini tuh kelihatannya
udah ditinggalin lama gitu. Akhirnya mereka penasaran dan mereka membuka isi surat tersebut. Ternyata isi surat itu berisi sebuah curhatan dari seorang perempuan dan juga seorang atlet bernama Kelinci Bulan yang menanyakan solusi untuk permasalahan dia. Jadi dia itu adalah seorang atlet yang mempunyai seorang pacar, tapi pacarnya ini sakit keras dan dia ini dalam keadaan dilema apakah harus melanjutkan perjuangannya untuk bisa masuk ke Olimpiade atau harus menemani pacarnya di saat-saat pacarnya lagi masa kritis. Nah, mereka bertiga, oke, kita sebut para pencuri ini ada Kohei, Shota, dan juga Atsuya. Nah, mereka bertiga ini merasa heran kenapa ada orang yang menulis surat seperti ini. Nah, lalu setelah itu salah satu di antara mereka bertiga merasa familiar dengan nama toko kelontong Namiya, dan ternyata nama itu ada di dalam majalah yang mereka temukan di toko kelontong tersebut. Akhirnya mereka baca majalah tersebut, lalu di situ terdapat sebuah tulisan berisi informasi mengenai toko kelontong Namiya itu. Jadi katanya toko kelontong Namiya itu dulunya terkenal sebagai sebuah toko yang dimiliki oleh seorang kakek berusia 60-70 tahunan yang suka memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan saran akan permasalahannya. Akhirnya mereka terfikirkan untuk menjawab isi surat tersebut, dan akhirnya mereka menulis jawaban untuk si Kelinci Bulan dan menaruh surat itu di kotak susu, karena memang kebiasaan zaman dulu waktu toko kelontong Namiya itu masih beroperasi dan masih suka memberikan saran adalah dengan menyimpan surat balasannya di kotak susu. Dan tiba-tiba saat mereka nyimpen di kotak susu itu, ada lagi surat yang masuk lewat pintu depan dalam jangka waktu yang sangat sebentar dan sangat singkat. Dan waktu mereka buka, ternyata itu balasan lagi dari si Kelinci Bulan. Dan di situ mereka jadi tahu bahwa mereka sedang berkirim atau bertukar surat dengan orang di masa lalu. Dan kurang lebih itu sinopsis dari Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Kalau aku pahami dari bab 1 dan bab 2-nya, kemungkinan Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini adalah sebuah buku yang bisa dibilang kumpulan cerpen juga, kurang lebih sama kayak buku Funicula vibes-nya. Jadi kalau aku memahami dari bab 1 dan bab 2-nya, di sini tuh kita kayak diajak untuk melihat bagaimana jika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berarti di dalam hidup kita. Karena di cerita yang kedua itu juga bercerita tentang seorang anak laki-laki yang memiliki impian untuk menjadi seorang musisi, dan dia dihadapkan pada pilihan apakah dia harus terus melanjutkan mimpinya sebagai seorang musisi atau dia harus melanjutkan usaha keluarganya sebagai penjual di toko ikan. Dan aku kurang tahu bakal kayak gimana di cerita-cerita selanjutnya. Tapi kalau dilihat dari bab 1 dan bab 2-nya seperti itu, kemungkinan besar ya di bab 3 dan bab selanjutnya akan bercerita kurang lebih bagaimana seseorang itu dihadapkan pada dua pilihan. Kayak gitu. Dan kemungkinan besar bab 3 dan sampai bab seterusnya itu bakal menceritakan cerita yang berbeda, tapi masih konsul atau bahasanya masih bertanya gitu kepada 3 orang pencuri yang ada di masa depan. Kalau untuk cerita pertama itu memang diceritakan dari sudut pandang Kohei, Shota, dan juga Atsuya. Sedangkan cerita yang kedua, dan aku tadi lihat cerita yang ketiga sedikit, itu diceritakan dari cerita orang di masa lalunya yang mengalaminya. Dan aku jujur suka sama cerita yang kedua, tapi aku pengen banget melihat bagaimana kebingungannya si Shota, Atsuya, dan juga Kohei dalam menjawab surat-surat yang masuk ke mereka gitu. Jadi semoga aja di bab-bab berikutnya penulisannya tuh bakal bolak-balik gitu loh. Jadi ada yang mungkin dari sudut pandangnya si pencuri, ada juga yang dari sudut pandang cerita asli di masa lalunya itu. Karena menurut aku sudut pandang dari si pencuri itu menarik banget, karena Shota, Kohei, dan juga Atsuya itu punya sifat yang berbeda. Atsuya ini adalah orang yang sangat logik, sangat rasional, sehingga dia itu orangnya
gampang kesel dan juga gregetan, sedangkan Shota itu adalah karakter yang cukup apa ya bahasanya, konyol gitu ya. Kalau misalkan aku lupa antara Kohei atau Shota yang agak konyol, dan Kohei atau Shota salah satu di antara mereka juga karakter yang cerdas, dan sebenarnya mereka bertiga itu kayak gimana ya, sangat setia kawan gitu. Aku suka banget di adegan di bab 1 ketika Kohei dan Shota itu setuju untuk udahlah kita balasin surat-surat aja, karena aku merasakan kesenangan gitu ketika ada orang yang meminta saran kepada kita. Secara selama kita hidup itu kita nggak berguna gitu, karena kan mereka jadi pencuri ya, pasti mereka merasa hidup mereka nggak berguna lah ya. Tapi si Atsuya ini bilang kayak, nggak, aku nggak mau, kalian aja lanjutin. Setelah itu Atsuya pergi, tapi setelah itu Atsuya ngelihat sebuah minimarket dan dia inget sama Kohei yang bilang kalau Kohei itu lapar. Akhirnya si Atsuya beliin Kohei makanan di minimarket, dan si Atsuya balik lagi, yang tadinya dia mau pergi, dia balik lagi, terus dia bilang ini makanan untuk kalian. Terus akhirnya Atsuya jadi gabung sama mereka. Tapi ya begitu, kalau Atsuya yang membalas surat, itu isinya pasti bentakan, karena si Atsuya ini orangnya gregetan gitu. Dan aku suka banget sama ketiga pencuri ini, jadi aku senang banget ngelihat dari point of view mereka ketika mereka kebingungan, kita harus balas surat apa nih gitu. Jadi itu sih yang bikin aku lebih prefer kalau ceritanya itu dari sudut pandang mereka. Tapi ya tadi balik lagi ya, mungkin kalau keterusan pakai sudut pandang mereka bertiga itu bakal bosan juga. Jadi semoga aja bolak-balik gitu, kadang sudut pandang mereka bertiga, kadang dari sudut pandang ceritanya. Ya paling itu aja yang bisa aku sampaikan sejauh ini. Nanti aku bakal balik lagi langsung kasih tahu ke kalian final thought aku untuk keajaiban toko kelontong Namiya. Dadah! Halo semuanya, aku mau update bacaan keajaiban toko kelontong Namiya, dan aku sudah selesai bacanya dan aku bakal kasih final thought aku untuk kalian. Keajaiban toko kelontong Namiya ini aku kasih 4,5 bintang, dan aku bakal ceritain dulu apa yang bagus dari buku ini. Dan sebenarnya nggak ada yang nggak bagus sih dari buku ini, cuma maksudnya apa yang bikin aku nggak ngasih 5 bintang gitu ya. Dan untuk buku ini itu seperti yang aku harapkan di awal, di bagian-bagian akhir itu nanti ada point of view atau sudut pandangnya, nanti balik lagi ke sudut pandang si ketiga pencuri, meskipun memang sudut pandang dari si ketiga pencuri itu nggak terlalu banyak. Dan ya yang bikin aku suka banget sama buku ini tuh adalah si ketiga pencurinya, Atsuya, Shota, dan Kohei ini menurut aku karakternya tuh bagus. Terus juga buku ini tuh menurut aku sangat ditulis dengan rapih dan juga baik oleh Keigo Higashino. Buku ini tuh ada 5 cerita, ada 5 bab, dan setiap babnya itu punya cerita yang berbeda-beda, tapi ada benang merah atau ada kaitan dari satu cerita dengan cerita yang lainnya. Dan nantinya si benang merah atau si kaitan ceritanya itu bakal berhubungan juga sama si ketiga pencuri. Aku akan ceritain ke kalian kaitannya seperti apa, supaya kalau nanti kalian tertarik untuk baca bukunya dan kalian baca bukunya, kalian bakal merasakan rasa penasaran juga kayak aku, karena aku juga selama baca itu pas tahu ada kaitannya dari satu cerita dengan cerita yang lainnya itu merasa penasaran kira-kira ini tuh mau dibawa kemana sama Keigo Higashino si kesimpulan dari ceritanya. Oh ya, selain itu juga buku ini dibaca dan direkomendasikan kalau aku tidak salah oleh Jin BTS, dan saat aku sudah baca bukunya aku merasa bertanya-tanya kira-kira apa ya yang dirasakan oleh Jin BTS ketika membaca buku ini. Dan aku kagum sih Jin BTS membaca buku ini gitu. Nah tapi yang bikin aku nggak ngasih buku ini benar-benar 5 bintang itu adalah karena buku ini tuh tidak memenuhi ekspektasi awal aku. Jadi kan aku awalnya berekspektasi tinggi banget ya bahwa aku bakal mendapatkan sesuatu dari buku ini, sesuatu yang bikin aku merasa wah, terus bikin aku sedikit hangover gitu ya dari bukunya. Tapi ternyata perasaan aku tuh kayak datar-datar aja. Tapi ini sangat-sangat subjektif ya, mungkin bisa dipengaruhi oleh kondisi mood dan juga hati aku saat baca buku itu, juga lama waktu aku baca buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Tapi meskipun begitu, dampak atau pesannya itu lebih dapat ke si ketiga pencuri itu, dan menurut aku itu udah sangat
cukup banget untuk menjadi penutup buku ini, karena kan cerita ini bukan tentang aku ya, tapi tentang si ketiga pencuri itu. Jadi ketika sampai menutup buku, aku bisa melihat si ketiga pencuri itu mendapatkan pesannya, mendapatkan seolah-olah mereka itu mendapatkan pencerahan gitu akan permasalahan kehidupan mereka. Itu menurut aku udah sangat cukup banget untuk menjadi penutup buku ini, dan itulah kenapa tadi aku bilang kalau aku suka banget sama dunia atau ide cerita yang ditulis oleh Kigo Higashino di dalam Keajaiban Toko Kontong Namiya ini, karena dari awal sampai akhir itu tuh rapi dan sangat ditulis dengan baik gitu. Selain itu, untuk kekurangannya juga ada beberapa bagian di dalam buku ini yang menurut aku narasinya itu terlalu bertele-tele, sehingga aku merasa buku ini tuh sebenarnya bisa lebih dipersingkat sedikit supaya alurnya itu bisa lebih cepat gitu. Oke, paling itu aja yang bisa aku sampaikan untuk Keajaiban Toko Kontong Namiya ini. Dan aku bakal tutup reading vlognya di sini. Semoga kalian menikmati reading vlog kali ini dan teracuni untuk membaca Surat Kematian dan juga membaca Keajaiban Toko Kontong Namiya. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya. Nanti aku akan taruh di sini atau aku taruh di description box. Dan mari kita berteman di Instagram aku @kadikbooks dan juga di Goodreads aku @kadikbooks. Aku juga biasa aktif di Instagram nge-share review-review buku. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah!